Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, anggota dari kelompok 3 atas nama Reni Indahayu Pratiwi akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan cara pengukuran hasil belajar dalam ranah psikomotorik. Cara pengukuran hasil belajar dalam ranah psikomotorik, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu. Apa sih ranah psikomotorik itu? Ranah psikomotorik berasal dari kata motor, sensori motor, dan perseptual motor, yang artinya adalah penggerak. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan gerakan otot yang menyebabkan bergeraknya bagian dari anggota tubuh. Bloom juga mengemukakan bahwasanya ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan hasil belajar yang ketercapaiannya merupakan hasil dari keterampilan manipulasi yang melibatkan gerakan otot dan keterampilan fisik. Singer juga menambahkan bahwasanya mata pelajaran yang berkaitan dengan ranah psikomotorik merupakan mata pelajaran yang orientasinya lebih menekankan pada gerakan fisik dan keterampilan tangan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan skill, keterampilan peserta didik setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Yang selanjutnya yaitu tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik. Banyak beberapa ahli yang mengklasifikasikan beberapa tingkatan atau level di dalam ranah psikomotorik. Di antaranya yaitu Butler, Erhadev, dan Simpson. Butler membagi tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik ini ada tiga tingkatan. Yang pertama yaitu specific responding. Specific responding ini maksudnya peserta didik ini sudah bisa melakukan keterampilan berdasarkan respon yang telah dilakukan seperti melihat, mendengar, meraba, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motor training. Motor training ini peserta didik sudah bisa melakukan dua keterampilan sekaligus. Contohnya dalam penggunaan jangka sorong. Selain dapat melihat secara langsung, peserta didik juga bisa langsung mempraktikannya. Yang ketiga yaitu role using. Role using di sini bahwasanya peserta didik ini sudah bisa mengaplikasikan pengalaman belajar atau keterampilan yang telah didapat di dalam praktikum di laboratorium. Yang kedua yaitu tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik menurut Erhadev. Erhadev membagi tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik ini menjadi 5 tingkatan, yakni imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi di sini diartikan bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan gerakan yang bersifat sederhana seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi di sini bahwasanya peserta didik sudah bisa melakukan sebuah keterampilan hanya berbekal buku pedoman maupun petunjuk saja. Yang ketiga yaitu presisi. Presisi di sini bermakna bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk yang tepat. Yang keempat yaitu artikulasi. Artikulasi di sini bermakna bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan kegiatan yang bersifat kompleks atau yang sudah sesuai dengan aturan yang telah dicantumkan. Yang terakhir yaitu naturalisasi. Naturalisasi di sini diartikan bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan gerakan secara refleks. Gerakan di sini termasuk keterampilan yang hanya mengandalkan gerakan fisik saja, sehingga efektivitas kerjanya tinggi. Keterampilan di dalam naturalisasi ini lebih mengarah kepada gerakan-gerakan yang dapat menunjukkan bahwasanya gerakan tersebut dapat diubah menjadi gerakan yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik menurut Simpson. Simpson membagi
tingkatan atau level dalam ranah psikomotorik ini menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu persepsi. Ini diartikan sebagai bahwasanya peserta didik sudah mampu membedakan antara gejala satu dengan gejala yang lainnya. Yang kedua yaitu kesiapan set. Kesiapan atau set. Kesiapan di sini diartikan bahwasanya peserta didik sudah mampu menempatkan diri untuk memulai suatu keterampilan. Yang ketiga yaitu guide response atau gerakan terbimbing. Ini diartikan bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan keterampilan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Yang keempat yaitu gerakan kompleks. Gerakan kompleks di sini diartikan bahwasanya peserta didik ini sudah bisa melakukan suatu gerakan atau keterampilan berdasarkan dengan irama atau nada yang telah didengar. Yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas di sini diartikan bahwasanya peserta didik sudah bisa menciptakan gerakan-gerakan atau keterampilan baru menjadi kombinasi gerakan yang orisinil. Dari ketiga tingkatan tersebut, di dalam tingkatan ranah psikomotorik ini lebih condong menggunakan level atau tingkatan yang dicetuskan oleh RHDEF karena sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Umi Nur Khalifah Hidayah akan menjelaskan tentang contoh masing-masing dari ranah psikomotorik. Yang pertama adalah imitasi, yang artinya menirukan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan proses mengamati, kemudian mereplikasikan. Contohnya, mengamati seorang guru, lalu menirukannya. Yang kedua adalah manipulasi, yang artinya melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pedoman. Contohnya seperti melakukan tugas dari instruksi secara tertulis atau verbal. Yang ketiga adalah presisi, yang artinya melakukan keterampilan tanpa bantuan orang lain dan dilakukan secara tepat dan benar. Contohnya seperti mempertunjukkan keahlian, melaksanakan tugas tanpa bantuan instruksi dan dilakukan secara benar dan tepat. Yang keempat adalah artikulasi, yang artinya mengadaptasikan gerakan dan mengintegrasikan keahlian dengan memberikan sentuhan seni. Contohnya seperti mengombinasikan gerakan untuk mengembangkan metode. Yang kelima adalah naturalisasi, yaitu melakukan aktivitas yang dilakukan dengan keterampilan yang sudah dimiliki. Contohnya, merancang tujuan, pendekatan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kata kerja operasional beserta contohnya. Yang pertama adalah imitasi, yang memiliki kata kerja menyalin, mengikuti, mereplikasikan, mengulang, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, menunjukkan, dan lain-lain. Contohnya seperti anak kecil yang menirukan atau mereplikasikan gerakan seseorang dewasa yang sedang menari, lalu dia mencontoh gerakan tersebut. Selanjutnya, kata kerja operasional beserta contohnya. Yang pertama adalah imitasi, yang memiliki kata kerja menyalin, mengikuti, mereplikasikan, mengulang, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, menunjukkan, dan lain-lain. Contohnya seperti anak kecil yang menirukan atau mereplikasikan gerakan seseorang dewasa yang sedang menari, lalu dia mencontoh gerakan tersebut. Selanjutnya, manipulasi, yang memiliki kata kerja membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, bereaksi, mempersiapkan, memperkerasai, menanggapi, dan lain-lain. Contohnya seperti seorang pemain sepak bola akan mempersiapkan dirinya untuk menerima bola yang telah diumpankan dari pemain yang lain. Yang selanjutnya adalah presisi, yang memiliki kata kerja menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi,
mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, mengerjakan, membuat, dan lain-lain. Contohnya seperti di anak kecil yang sudah bisa memainkan sepak bola. Dia akan mempraktekkan permainan tersebut tanpa harus diajarkan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah artikulasi yang memiliki kata kerja membangun, mengatasi, menggabungkan, mengintegrasi, beradaptasi, menggabungkan, merumuskan, memodifikasi, memasangkan, dan lain-lain. Seperti seorang pesenam yang memodifikasikan tarian menjadi gerakan senam. Selanjutnya naturalisasi yang memiliki kata kerja mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, menghasilkan karya, mengoperasikan, dan melakukan serta lain sebagainya. Contohnya seperti seorang penari akan mendesain tariannya agar terlihat indah atau bisa menjadi tarian yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, selanjutnya tentang pengukuran ranah psikomotorik secara langsung dan daring. Nah, sebelumnya cara mengukur hasil belajar itu ada 3. Yang pertama, waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Jadi guru memberikan tugas setelah pembelajaran atau laporan pengamatan. Jadi ketika siswa sedang mengamati, contoh ada sebuah kegiatan pengamatan, siswa diminta untuk mengamati sesuatu. Kemudian diberikan sebuah lembar observasi. Ketika pembelajaran selesai, kita lihat observasinya, apakah itu sudah sesuai dengan kemampuan psikomotoriknya atau belum. Nah, yang kedua, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku siswa selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yaitu contohnya mengamati perilaku siswa secara langsung. Tapi daftar itu penilaiannya itu oleh guru. Kita mengamati apakah siswa itu sudah mencapai target psikomotorik yang kita maksud ataukah belum. Jadi kita yang mengamati kegiatan siswa selama pembelajaran, istilahnya seperti itu. Nah, yang ketiga, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yaitu ada kan tes kemampuan psikomotorik siswa, ada lewat observasi, mungkin menilai sebuah lembar observasi yang bisa digunakan untuk menilai psikomotorik siswa. Selanjutnya, tentang mengukur psikomotorik siswa secara daring. Jadi ini sebenarnya prosesnya sama ya, cuman untuk lebih memudahkan kita membuat sebuah video. Misalnya siswa diminta membuat sebuah karya atau tugas. Nah, tugas itu sebagai penerapan dari materi yang telah diajarkan. Contoh, setelah siswa membuat karyanya itu direkam atau di video, terus dipresentasikan, dan hasil dari video tersebut dikirim melalui link. Kemudian link tersebut dikirim kepada guru. Atau mungkin apabila guru menghendaki untuk video conference, maka siswa diminta untuk mempresentasikan ketika video conference-nya itu berlangsung. Ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk pembelajaran daring. Contohnya, apabila ingin menghendaki video conference, ada Jitsi Meet, Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, mungkin juga bisa streaming YouTube. Kemudian aplikasi sosial media pengunggah video pembelajaran itu ada banyak. Tapi yang berada dalam kelompok kita hanya menjelaskan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain sebagainya bisa dicari sendiri. Terima kasih.